Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang trik dan cara cepat menjawab soal verbal. Soal verbal ini biasanya kita temukan itu di soal-soal tes kepolisian ataupun kedinasan, termasuk juga di dalam soal saat masuk perguruan tinggi. Jadi bagi teman-teman atau adik-adik yang ingin tahu bagaimana cara cepat untuk menjawab soal verbal, yuk kita cek di tayangan berikutnya. Soal verbal ini biasanya dia termasuk ke dalam kategori kecerdasan di dalam psikologi. Untuk materinya itu sendiri meliputi materi tentang sinonim, kemudian antonim, dan yang terakhir adalah analogi. Akan tetapi yang terpenting di dalam penjawaban soal verbal ini adalah kefokusan di dalam menjawab soal, karena terkadang kalau tidak fokus maka hal ataupun soal yang mudah itu akan sulit ketika kita tidak fokus atau tidak tenang di dalam menjawab soal verbal. Jadi kunci utamanya untuk soal verbal ini adalah fokus dan tetap tenang, dan usahakan itu stamina juga terjaga untuk penyelesaian soal-soal di dalam soal verbal. Pertama yang akan kita bahas itu adalah sinonim. Sinonim ini adalah kata yang memiliki persamaan makna. Ya, kalau secara umum ini mudah karena kita sudah belajar dari tingkat SD ini biasanya. Jadi sinonim kalau konsepnya adalah kata yang memiliki persamaan makna. Seperti di sini contoh kata obesitas. Obesitas ini sama dia dengan, nah, di sini ada pilihan, ada kurus, ada tambun, ada tinggi, ada cebol, ada pendek. Jadi obesitas itu bersinonim dia dengan tambun. Kemudian yang kedua, slogan. Slogan ini biasanya itu kita gunakan di dalam sebuah instansi atau organisasi. Slogan ini bersinonim dia dengan semboyan. Yang ketiga, contohnya adalah prolog. Prolog ini dia biasanya kita temukan di dalam drama. Prolog ini dia sama dengan pembuka di dalam drama. Yang kedua adalah antonim. Antonim adalah lawan makna kata. Kalau di yang pertama tadi sinonim, yang kedua adalah lawan makna kata. Berarti kita mencari lawan dari sebuah kata. Seperti di sini ada contoh kata apatis, ya. Apatis, lawan katanya adalah peduli. Apa itu apatis? Apatis itu adalah tidak acuh atau dia tidak peduli. Lawannya adalah peduli. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua itu hirup, ya. Hirup lawannya adalah embus, ya, embus. Yang ketiga, plural. Plural ini adalah banyak atau dia jamak, ya. Jamak banyak itu bersinonim dengan plural. Lawannya adalah tunggal. Kemudian yang ketiga, barat laut. Ya, barat laut kalau di mata angin barat laut berarti lawannya adalah tenggara, ya. Barat laut lawannya adalah tenggara. Materi yang ketiga untuk verbal itu adalah analogi, ya. Analogi ini kalau kita artikan dia adalah hubungan kata dalam suatu pernyataan. Jadi kita mencari cara mudah untuk menjawab soal analogi ini adalah kita mencari hubungan dari kata di dalam soal. Contoh di sini ada kata mawar itu indah, ya. Berarti kalau kita lihat mawar itu indah, berarti mawar itu sifatnya indah. Kita harus mencari jawaban yang hubungannya antara option A sampai E ini hubungannya sama dengan mawar itu indah. Artinya dia memiliki hubungan sifat. Kalau kita lihat ombak laut ini tidak, bayi remaja ini dia perkembangan. Kemudian RT dan RW ini juga tidak, cuti istirahat ini dia bersinonim. Yang E, harimau itu sifatnya buas. Ya, jadi jawaban yang benar di sini adalah harimau sifatnya buas. Dia sama dengan mawar itu indah, sama di sini maksudnya dia memiliki hubungan yang sama. Artinya
Mawar itu dia sifatnya indah, harimau itu dia sifatnya buas. Contoh yang kedua, di sini kita lihat ikan, kemudian dia insang air, ya. Kalau kita lihat hubungannya berarti ikan bernapas dengan insang itu tempatnya di air. Kita harus mencari hubungan yang sama. Kalau dia ayam bernapas dengan kandang, salah, ya. Kemudian bulan, bintang itu salah. Kambing bernapas dengan paru-paru, tempatnya di darat. Ini mendekati, ya. Kemudian kereta api bernapas dengan rel, tidak mungkin. Kesehatan bernapas dengan vitamin, tidak juga. Jadi jawaban yang benar di sini adalah kambing bernapas dengan paru-paru, tempatnya adalah di darat. Baik, untuk materinya sudah kita bahas semuanya di dalam pembahasan atau di dalam slide sebelumnya. Jadi yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah sebenarnya di sini di dalam soal verbal itu bahasanya. Kenapa kita bilang bahasa? Karena bahasa yang digunakan di dalam soal verbal itu bukan bahasa yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang digunakan di dalam soal verbal itu biasanya yang pertama itu menggunakan bahasa serapan. Apa ini serapan? Serapan ini adalah bahasa yang berasal dari bahasa asing yang kemudian itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti kata supermarket. Supermarket ini kan dia berasal dari bahasa Inggris yang kemudian itu kita serap ataupun dia diambil kemudian dia ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi biasanya penggunaan bahasa serapan ini digunakan dalam bidang kependidikan. Kemudian yang kedua ini adalah bahasa daerah. Ya, daerah ini bisa saja dia bahasa Minang ataupun dia bisa juga bahasa Jawa atau bahasa daerah lainnya. Yang ketiga ini adalah bahasa asing. Bahasa asing di sini bisa saja bahasa Inggris ataupun dia bahasa Arab. Yang terakhir adalah bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa yang digunakan dalam bidang pendidikan tertentu. Jadi permasalahannya di sini di penggunaan bahasanya. Bagaimana kita menguasai bahasa ini? Oke, kita akan bahas pada slide berikutnya. Tips menjawab soal-soal verbal. Ya, jadi kini di sini kita akan membahas itu bagaimana cara mudah menjawab soal verbal itu. Pertama, yang harus kita lakukan adalah perbanyak perbendaharaan kata. Ya, bagaimana cara kita untuk memperbanyak perbendaharaan kata itu? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah latihan soal, ya. Karena kita banyak menemukan soal-soal verbal itu biasanya soalnya tidak jauh dari soal-soal yang kita temukan di soal-soal yang dilaksanakan di tes-tes. Ya, jadi teman-teman bisa melihat soal-soal verbal ini di internet juga. Kemudian yang kedua itu dengan membaca artikel ataupun berita. Kenapa kita sarankan untuk membaca artikel atau berita? Karena bahasa yang digunakan di dalam berita dan artikel ini menggunakan bahasa ilmiah ataupun bahasa-bahasa dalam bidang pendidikan. Yang ketiga itu pahami soal. Maksud memahami soal ini adalah jangan sampai nanti kita keliru ketika diminta menjawab soal sinonim kita terjawab antonim. Ya, jadi kita harus fokus. Kembali lagi ke kunci yang pertama tadi, kita harus fokus. Yang terakhir adalah aplikasi. Teman-teman bisa mengaplikasikan ataupun menggunakan bahasa-bahasa yang kita dapatkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjawab soal sinonim, ini dapat kita lakukan dengan menghindari bunyi akhir yang sama. Ya, jadi untuk sinonim, teman-teman bisa cara mudahnya adalah hindari bunyi akhir yang sama. Seperti di sini contoh ada kata deportasi. Ya. Deportasi berarti kita lihat bunyi akhir dari kata deportasi ini adalah si. Di option jawaban ada orientasi, ada revolusi, ada isolasi, ada penahanan, ada pengasingan. Berarti kita harus melihat bunyi akhirnya usahakan dihindari. Di sini ada orientasi berarti tidak, revolusi itu tidak, isolasi itu tidak. Antara penahanan dengan pengasingan, ya. Deportasi itu sendiri sinonimnya atau kesamaannya adalah pengasingan.
Kalau dia isolasi, isolasi ini adalah penahanan. Jadi isolasi itu dia bersinonim dengan penahanan. Kemudian rumor, sinonim rumor adalah rumor. Rumor ini sama dengan gunjingan, ya. Padusi, padusi ini bahasa orang Minang, ya. Padusi ini sama dia dengan perempuan. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian adiksi, adiksi ini dia kecanduan, ya, kecanduan. Kalau kita lihat di option E, jawaban yang paling tepat adalah ketagihan. Kalau fiksi, fiksi ini dia tidak nyata. Kemudian militan, militan ini artinya adalah bersemangat tinggi, ya, bersemangat tinggi. Berarti kalau kita lihat di option A, B, C, D, E, itu yang paling tepat adalah agresif. Jadi sinonim militan adalah agresif. Untuk menjawab soal antonim, tips cepat untuk menjawab soal antonim adalah pilihlah kata yang memiliki bunyi akhir yang sama. Ya, jadi kita bisa memilih jawaban dengan melihat bunyi akhir yang sama, khususnya untuk kata istilah dan bahasa asing. Kita lihat di sini ada kata imigrasi. Ya, imigrasi lawannya adalah emigrasi. Ya, kemudian ada perintis, lawannya adalah pewaris. Yang ketiga ini ada fonem, ya. Fonem ini adalah huruf, lawannya adalah morfem. Apa itu morfem? Morfem ini adalah kata. Kemudian yang keempat ini adalah kualitas, ya. Kualitas kalau kita lihat bunyi akhir yang sama itu adalah kuantitas. Jadi jawabannya adalah kuantitas. Yang terakhir, tips untuk menjawab soal analogi dapat kita lakukan dengan melihat hubungan kata, ya. Jadi hubungan kata di dalam analogi ini sangat banyak. Kita lihat hubungan kata itu bisa berupa sinonim. Contoh, umum sinonimnya adalah biasa. Ya, kalau kita lihat yang sama di dalam jawaban, umum sinonimnya biasa, berarti langsing sinonimnya adalah ramping. Kemudian yang kedua, hubungan kata yang kedua adalah antonim. Ya, antonim. Contoh di sini ada prolog, lawannya adalah epilog. Kita lihat di option ya jawaban. Ekspor lawannya adalah impor, ya. Kemudian yang ketiga itu informasi. Ya, hubungan kata secara informasi. Contoh di sini gempa, itu satuannya adalah Richter. Berarti ini informasi, ya. Di option jawaban yang paling tepat di sana adalah suhu, satuannya adalah Fahrenheit. Kemudian yang keempat, ini hubungan secara fungsi. Secara fungsi di sini contoh tengkorak itu berfungsi melindungi otak. Ya, tengkorak berfungsi melindungi otak. Berarti kita harus melihat option A sampai E yang sama dia dengan hubungan fungsi ini. Berarti kalau di sini yang jawabannya benar adalah kulit buku untuk melindungi buku. Yang kelima, hubungan kata melalui perkembangan. Ya, perkembangan. Contoh, ulat jadi kepompong, kemudian kepompong jadi kupu-kupu. Ya, ini proses perkembangan dia. Kalau jawaban yang paling tepat di sini adalah D. Larva, dari larva itu jadi pupa, jadi dari pupa itu dia jadinya nyamuk. Kemudian yang keenam, hubungan kata itu adalah dari segi proses. Ya, proses. Di sini contoh gandum, dari gandum itu jadi kue tar. Kalau besi jadi apa? Berarti ini kan kue tar ini dia sudah menjadi makanan yang jadi. Kalau kita lihat yang lebih tepat di sini adalah besi ini jadi gerbang rumah. Kemudian yang ketujuh itu alat fotografer, itu alatnya adalah kamera. Berarti kita lihat option A sampai E yang sama dia adalah petani, alatnya adalah cangkul. Kemudian yang ke-8 itu hubungan sebab akibat. Sebab akibat ataupun dia akibat sebab. Contoh, melanggar maka akan dihukum. Berarti ini dia karena dia melanggar akibatnya dia dihukum. Kita lihat jawaban yang sama. Berarti di sini karena dia kehujanan maka dia akan sakit. Jawabannya adalah C. Yang ke-9 itu hubungan kata umum ke khusus atau sebaliknya. Contoh sayuran, ini yang umum khususnya adalah brokoli.
sama dengan hewan, khususnya adalah kucing. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Kemudian yang ke-10 itu hubungan kata melalui sifat. Seperti di sini mawar itu sifatnya indah, ya, sama dengan harimau itu sifatnya buas. Yang terakhir hubungan katanya adalah hubungan kata huruf. Huruf kita dia ada huruf vokal, ada huruf konsonan. Jadi di sini dari kata kuda ini bisa kita munculkan kata-kata baru, yaitu kata daku dan kata duka dari kata kuda. Ya, kita lihat dari option A sampai E yang sama itu adalah nadi, ya. Nadi dari kata nadi ini bisa kita jadikan dia kata baru itu Dina dan Dani. Baiklah, demikianlah pembahasan cara cepat dalam menjawab soal verbal pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah dan janggal, mohon diberi maaf dan boleh dikasih komentar pada kolom komentar kita. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.